Saudara, sementara itu Ketua RT tempat Peggy dan keluarganya tinggal menyebut Peggy alias Peron merupakan sosok yang tertutup. Ketua RT 2 RW 2 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Aris Lemana menyatakan Peggy jarang bergaul dengan warga sekitar. Bahkan beberapa kali terakhir Peggy kerap gunakan masker, jaket, topi saat keluar rumah. Terkait penggeledahan kemarin, Aris menambahkan jika polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah Peggy. Kifayah ada orang meninggal juga nggak pernah keluar, lah gitu sama golongan kita tuh. Terakhir sih. Saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis ngeliat. Apa aja yang ngambilnya? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja mas. Raport ya? Model rapor. Terus? Kayak gitu terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kami gambarkan lini waktu kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, 1 orang divonis 8 tahun penjara karena di bawah umur. 3 orang tersangka kabur alias buron meski 8 tahun berselang, 1 diantaranya yaitu Peggy alias Peron ditangkap di Bandung Selasa kemarin. Kasus ini sebelumnya terjadi 27 Agustus 2016 silam. Tak lama berselang, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Namun 3 tersangka melarikan diri alias buron. Sejak Oktober 2016 hingga Mei 2017, tersangka diajukan ke pengadilan dan divonis penjara seumur hidup. 1 tersangka divonis 8 tahun penjara. Ke-8 terpidana sempat mengajukan gerasi pada 2019 namun ditolak. Kasus ini kembali jadi perbincangan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang. Tak lama berselang, media sosial diramaikan tuntutan penyelesaian kasus Vina hingga pengacara Hotman Paris mendatangi keluarga Vina. Hotman menyebut ada kejanggalan BAP hingga dugaan rekayasa kasus. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana menyatakan ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka. Kuasa hukum Rivaldi Widianingsih menyatakan kasus yang menimpa kliennya cacat sejak awal pembuatan laporan BAP. Menurut Widianingsih, Rivaldi diminta mengaku apa yang disangkakan meski tak melakukannya. Di situ adanya Andika, sedangkan Andika itu bukan Rivaldi. Andika di situ jelas dengan umur 23 tahun, alamat Banjarwangunan, Mundu. Sedangkan Rivaldi Adita Wardana alias Ucil itu umur 21 tahun, alamatnya di Pamengkang. Rivaldi kenapa bisa ada di polisi itu? Karena pada saat itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Di kasusnya tanggal 29 April, kejadiannya di Grage.